Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya. Salawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam An-Naduwah Kuala Tungkal. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4, NIM saya 19112467. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu judul yang terdapat pada mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan, yaitu Administrasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Nanti saya akan bahas satu persatu mengenai pengertian, tujuan, serta ruang lingkupnya. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai pengertian dari administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Teman-teman bisa melihat pada rekaman video ini, saya sudah memberikan warna yang berbeda dari tiap kata. Nanti saya akan jelaskan satu persatu mengenai administrasi, pendidik, dan kependidikan. Yang pertama, pengertian dari administrasi. Jadi apa itu pengertian dari administrasi? Administrasi dalam pengertian secara harfiah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrari. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris yang berarti ke atau kepada. Sedangkan kata ministrari sama artinya dengan to server yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Kemudian pengertian administrasi secara sempit, yaitu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin catat-mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan. Nah, itu tadi pengertian dari administrasi. Kemudian apa itu pengertian dari pendidik? Pendidik merupakan petugas profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, nanti bagi yang mengambil jurusan PAI akan menghadapi namanya PPL ataupun KKN. Pada PPL tersebut atau KKN, kita akan dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Kemudian secara umum, pendidikan di Indonesia lebih dikenal sebagai pengajar, yaitu tenaga pendidik yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Nah, ini tadi pengertian dari pendidik. Kemudian, apa itu pengertian dari kependidikan? Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 pada tahun 2010, kemudian berubah menjadi Nomor 66 tahun 2010, Pasal 173, tenaga kependidikan selain pendidik mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknis sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lainnya yang bekerja pada satuan pendidikan. Jadi tiap-tiap orang yang bekerja pada satuan pendidikan
maka dinamakan sebagai tenaga kependidikan. Nah, setelah kita mengetahui dari arti tiap kata tersebut, maka dapatlah disimpulkan secara umum pengertian dari administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu merupakan serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia atau pendidik dengan mendayagunakan sumber yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan atau sekolah yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi secara umum pengertian dari administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, selanjutnya saya akan bahas mengenai tujuan dan ruang lingkup administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tujuan dari administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yaitu melakukan pembinaan secara kontinu kepada para pegawai sekolah melalui kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh. Nah, ini merupakan tujuan dari administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yang intinya merupakan suatu bantuan yang dilakukan demi mencapai tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya mengenai ruang lingkup dari administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu terdapat 7 ruang lingkupnya. Yang pertama itu perencanaan, rekrutmen, pembinaan dan pengembangan pegawai, promosi dan mutasi, kompensasi pegawai, pengawasan pegawai, dan yang ketujuh pemberhentian pegawai. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan ruang lingkup dari administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Yang kedua, rekrutmen, yaitu pengadaan pegawai yang merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada satuan pendidikan, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Pegawai juga membutuhkan peningkatan dan perbaikan pada dirinya, termasuk tugasnya. Maka bagian yang ketiga ini merupakan kegiatan pembinaan dan pengembangan yang intinya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan dari pegawai. Kegiatan pembinaan dan pengembangan tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga menyangkut karir pegawai. Yang keempat yaitu promosi dan mutasi. Promosi merupakan perubahan kedudukan yang bersifat vertikal sehingga berimplikasi pada wewenang, tanggung jawab, dan penghasilan. Sementara itu mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain. Pemindahan ini bersifat horizontal sehingga tidak berimplikasi pada penghasilan. Yang kelima, kompensasi pegawai, yaitu kompensasi atau balas jasa
yang diberikan organisasi pada pegawai. Organisasi di sini bisa organisasi kependidikan maupun organisasi yang berkaitan dengan kependidikan seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama pada sekolah-sekolah yang dinaungi oleh pendidikan agama, yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tepat. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji juga dapat berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain-lain. Yang keenam, pengawasan pegawai. Penilaian pegawai untuk melaksanakan fungsi-fungsi diperlukan sistem penilaian pengawasan secara objektif dan akurat. Penilaian ini atau penilaian tenaga kependidikan ini difokuskan pada prestasi individu dan peran serta dalam kegiatan sekolah. Yang ketujuh, pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personal dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Nah, itu tadi ketujuh ruang lingkup dari administrasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah melihat dan mendengar video ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi orang banyak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.